Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nuning dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 1901401019. Adapun maksud dan tujuan saya yaitu untuk membuat video sebagai pengganti mata kuliah dari perspektif global dengan tema dampak globalisasi dalam hubungan internasional yang dimana dibawakan oleh kelompok 7. Dampak globalisasi dalam hubungan internasional. Pengertian globalisasi menurut asal katanya, kata globalisasi itu diambil dari kata global yang maknanya universal. Nah, para pemikir barat pada saat itu menyatakan bahwa globalisasi adalah sebagai suatu proses kehidupan yang serba luas dan meliputi segala aspek kehidupan, baik dari segi politik, dari segi ekonomi, ideologi, serta budaya itu sendiri, yang dimana keseluruhan itu dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia atau dapat dirasakan oleh manusia tanpa batas. Kemudian dampak globalisasi yang pertama yaitu globalisasi dari bidang aturan, pertahanan, serta keamanan. Nah, regulasi, aturan serta pembuatan peraturan perundang-undangan yang memiliki hak serta bermanfaat untuk kepentingan warga poli, semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak aturan yang lebih profesional, transparan, serta akuntabel, semakin menguatnya supremasi aturan, demokrasi, serta tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Kemudian poin yang kedua ada globalisasi bidang sosial budaya, yang dimana menaikkan pembelajaran tentang rapikan nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, juga ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Kemudian ada dampak globalisasi yang ketiga, yaitu globalisasi bidang ekonomi sektor perdagangan. Kenapa? Karena arus masuknya perdagangan luar negeri ke Indonesia itu menyebabkan defisit perdagangan nasional. Kenapa? Karena liberalisasi perdagangan barang, jasa layanan, dan komoditi lainnya itu memberikan peluang bagi bangsa Indonesia buat ikut bersaing merebut pasar perdagangan luar negeri, terutama hasil perdagangan akibat bahari, tekstil, dan bahan-bahan tambang. Kemudian yang keempat, ada dampak globalisasi yang keempat, yaitu globalisasi bidang ekonomi sektor produksi. Nah, adanya kecenderungan perusahaan asing itu memindahkan operasi produksi perusahaannya ke negara-negara berkembang itu menggunakan pertimbangan keuntungan yang sangat besar atau sangat luas, yaitu keuntungan geografis. Nah, kemudian ada pun dampak negatif dari globalisasi itu sendiri. Yang pertama adalah dampak negatif, yaitu gaya hayati kebarat-baratan. Kenapa? Karena di Indonesia gaya barat itu sedikit cenderung tertiru. Contohnya model pakaian, model rambut, cara berpakaian, dan model rambut, mulai dari warna rambut dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada pola hidup konsumtif, dan yang ketiga ada perilaku individualistik. Kemudian yang keempat ada kesenjangan sosial. Jadi itu ada 4 dari dampak negatif globalisasi. Nah, lantas upaya pemerintah, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menghadapi era globalisasi dan perkembangan iptek itu sendiri? Yang pertama yaitu mungkin membuat badan pengawas. Tapi di Indonesia itu sendiri badan pengawas itu sudah ada terkhusus pada jaringan dan lain sebagainya. Salah satu contoh pada link-link pornografi itu sudah dihapuskan. Sedangkan di Indonesia itu sudah sangat ketat bagaimana link-link pornografi itu dilenyapkan. Nah, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menghadapi globalisasi iptek, yaitu yang pertama menyaring informasi. Jadi seluruh informasi yang kita dapatkan, seluruh informasi update to up yang kita baca dan kita dapat, itu bagaimana caranya agar kita dapat menyaring mana yang baik dari informasi yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua, berkompetisi dalam kemajuan iptek, dan yang ketiga meningkatkan ilmu pengetahuan teknologi. Kenapa? Upaya untuk menghadapi globalisasi itu dikatakan kita harus meningkatkan ilmu
pengetahuan teknologi, karena di era 4.0 menuju 5.0 seluruh alat dan lain sebagainya itu serba canggih, serba teknologi. Jadi itu salah satu pentingnya mengapa kita perlu meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan kita mengenai tentang teknologi itu sendiri. Nah, dalam menghadapi era globalisasi itu pemerintah pun juga memusatkan perhatian pada haki atas hak cipta seniman tradisional dalam bentuk tradisional, dalam ekspresi bentuk tradisional atau biasa kita kenal dengan EBT. Nah, mengembalikan jati diri bangsa kepada dasar kebudayaan rasional atau lokal, berarti menyelamatkan identitas bangsa di tengah-tengah keberagaman identitas dunia global. Nah, salah satu pemberdayaan seniman tradisional guna melindungi karya kreatif bangsa dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional. Bahkan keberadaan karya seni tradisional berada di tangan seniman tradisional dan dilindungi oleh komunitas masyarakat tradisional itu sendiri. Namun ketika kesenian tradisional mulai berkesinambungan dengan keseniman modern, yang dimana itu keseniman modern itu bersifat secara global, secara luas, secara mendunia, maka hidup seniman tradisional itu akan mulai terpinggirkan. Ya, mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya iri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan